Selamat Paskah mandi tasaluhuna. Moloropak tahu badak terlepasi sebahasa apa kakek. Walaupun kita mengucap kami tamak dulu mah. Alana memang bahasa badak lu bersiap kami. Ala sepona pasuki kami Roma oturiap tadi so. Ikon hehe Yesus yang nama. Ikon hehe Yesus yang nama. Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Bagaimana caranya? Apakah Bapak Ibu percaya? Ya. Bagaimana caranya dia bangkit? Saya juga tidak tahu. Ya. Para murid juga tidak tahu. Sehingga mereka tidak percaya. Mereka tidak yakin. Karena apa? Karena mereka tidak tahu. Dan mereka tidak mau melakukan. Demikian seorang anak kecil yang kira-kira duduk di kelas 2 SD. Dia menghafal perkalian. Perkalian dari perkalian 1 sampai 10. Dia sudah hafal benar. Karena dia belajar perkalian itu sampai 10. Dia sungguh-sungguh dia belajar, sungguh-sungguh dia menghafal. Dan dia menghafal sampai luar kepala. Ketika libur Paskah tiba, diajaklah bapaknya sama mamanya untuk berlibur ke tempat opungnya. Mereka pergi ke rumah opungnya. Ketika mereka bertemu dengan opungnya, neneknya, dia dengan bangga menceritakan, "Opung, saya sudah hafal perkalian pertama sampai 10. Saya sudah hafal, saya hebat, saya pintar," katanya. Dia begitu bangga menceritakan itu. Ketika itu dia mengajak opungnya, "Tolong tanya dulu, apa yang kau suka?" Datang opungnya bertanya, 2 kali 4 berapa opung? "Oh, gampang itu, 8. Pintar kau opung. 3 kali 3 berapa opung? Oh, gampang itu, 9. Hebat kau," katanya. Luar biasa. "Ada lagi opung? Tanya opung," katanya. Ditanya lagi. 5 kali 5 berapa? Oh, itu paling gampang. 5 kali 5, 25 opung. Dia cepat menjawab. Luar biasa memang si anak kecil ini. Dia sangat menghafal perkalian pertama sampai 10. Tanya lagi opung, jangan takut. Semuanya bisa saya jawab. Ini kalau kau mendapatkan jawabannya ini, saya kasih hadiah, kata opungnya. Kalau 4 kali 14 berapa opung? Oh, tidak ada itu opung, katanya. Iya, tidak ada itu opung, saya tidak tahu. Kenapa? Iya. Siapa yang salah? Anak ini yang salah? Coba kita renungkan dulu. Ketika neneknya bertanya 4 kali 4, anak ini bertanya, "Saya tidak tahu." Dan itu tidak ada. Itu tidak ada. Dia bersikeras mengatakan bahwa 4 kali 4 tidak ada. Siapa yang salah? Coba, anak kenapa dulu? Siapa yang salah? Salahkah anak itu menjawab seperti itu?
dia tidak tahu. Dan memang anak itu tidak salah, dia benar. Ya. Kenapa dia benar? Bahwa pelajarannya belum sampai kepada 14 kali 4, baru sampai 10 kali 10. 14 kali 4 belum ada, saudara-saudara. Ini yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita, yang tidak pernah kita ketahui, yang tidak pernah ada. Semuanya itu akan ada, dan semuanya itu akan terjadi di dalam hidup ini. Hanya waktunya kita belum tahu kapan datangnya, kapan tibanya. Orang tidak percaya ada tsunami, ternyata ada tsunami. Ketika tsunami itu datang, semua takut. Tidak ada gempa, katanya, ternyata gempa itu ada. Najulo meloro gempa neidui rongit bena udok dari di toruni tamoi aku itu di mana di kutur ngapot di bio. Itulah yang kita tahu. COVID-19 tidak pernah kita lihat, ternyata itu kenyataan di dalam hidup. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka tidak tahu. Ya. Kenapa murid-muridnya tidak percaya? Karena mereka tidak tahu. Jadi apa yang tidak kita ketahui, apa yang belum kita lihat, bukan berarti itu tidak ada. Anak kelas 2 SD tadi tidak tahu, belum pernah dipelajari, belum pernah dilihat, belum pernah diajarkan 4 kali 4. Ternyata itu ada, belum dipelajari dengan sesungguhnya. Demikianlah para murid ini. Kenapa mereka tidak tahu? Belum mereka pelajari. Buktinya ayat 11 sampai ayat 31, di situ dilanjutkan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri kemudian kepada murid-muridnya yang lain. Yesus menampakkan diri kepada Thomas setelah dia bangkit dari antara orang mati. Setelah dia bangkit, inilah saya anak Allah, Yesus guru yang kau percayai. Lihat tangan saya, lihat dada saya, lihat kepala saya. Semua melihat. Akhirnya mereka semua percaya. Bapak Ibu kekasih, saudara-saudara, ketika pada pagi-pagi benar, ayat 1 sampai ayat 2, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari kuburannya, dan kami tidak tahu di mana diletakkan. Tuhan telah diambil karena mereka tidak percaya, karena mereka tidak mengetahui. Tuhan telah diambil, nunga dibuat nama buat Tuhan ini siap tanomani dan binoto manak tu dia ditaruhon nenna taku boto manak tu dia, karena belum pernah dipelajari. Dari perkataan ini kita melihat ada masalah, ya, ada masalah, dan diboto dan diatusi
sinope nahe Tuhan Yesus yang namate. Mereka mengira bahwa Yesus telah dicuri orang. Diri punasida do dibuat halak na asing bakke di Yesusi siat tanoman ini. Ima jo parbino toan nasida. Jaulat ni majo parbino toata. Sebelum dia menunjukkan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Daku Tuhan. Tuhan telah diambil dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Dak kutuhani mana tu dia di mana ibuan minna kasih siamai. Luar biasa. Demikianlah si Petrus dan murid yang lain. Yang kemudian disusul oleh Maria Magdalena. Ketika mereka melihat kubur itu, kubur Yesus, apa yang dilihat? Hanya pengikat, hanya kain kapan. Itu yang dilihat. Yesus tidak ada lagi. Dan di sini Tuhan ini, holak pengalilitina malidereng nasi dari tanaman di Yesus. Ayat 9 dikatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci. Itu tertulis di sini. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Mereka belum mengerti. Jadi mereka tidak boleh disalahkan. Tidak boleh disalahkan. Mereka belum mengerti. Kalau taber naso porsea don wae kasih sian naon dihahihiun ni Yesusi. Mereka percaya. Tapi mereka tidak mengerti. Harus sian ni Yesus sendiri longan-longan rohani. Mereka tercengang. Pikiran apa tak menentu. Mernida naso ditamomani be Yesus. Ada di 4 orang manusia. Dari ayat 11 sampai ayat 31. Akhirnya mereka percaya. Mereka mengerti bahwa Yesus Kristus itu benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Ido bahan berita haji ni Yesusi sampai sekarang masih diperdebatkan. Kebangkitan Kristus itu sampai sekarang masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan kebangkitan Yesus masih misteri katanya. Ya. Sepanjang masa kebangkitan Yesus masih misteri. Torok naso porsea di berita hasil tomani. Walaupun itu berita kebenaran, tapi banyak yang tidak yakin. Alainul halak Kristen, pasti umat Kristen itu pasti meyakini, pasti percaya bahwa kebangkitan Yesus itu ada. Dan manoptong di tanomani, sama seperti yang kita katakan tadi. Aku percaya, ya, aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Itulah kesaksian umat Kristen. Kenapa disaksikan? Umat Kristen percaya bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Mula porsia anak Kristen di hari yang Yesus ini, mari suang masuk di porsia 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dikatakan, jika Kristus, sekali lagi, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sia-sialah kepercayaanmu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Karena apa? Ada keraguan-keraguan. Sudah diajarkan kepada kita, sudah diberitakan kepada kita. Tentu kita percaya bahwa Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati. Itu yang dinyatakan melalui firman Tuhan pada hari ini kepada umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nak pesongoni na porsea jolmai saya dong lope madok. Apa tandanya? Masih ada yang menuntut sekarang, apa tandanya bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati? Apa buktinya? Apa faktanya? Taruh mengadusi tanda-tandanya kubur kosong. Kubur kosong, dan di sini bakal Yesus songon nani dok ni suruh-suruani buasa dua muna na mangulu di inganan yakana make. Kalau kita lihat itu di Lukas pasal 24 ayat 5 sampai 7, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Buasa dua muna mati di tonga-tonganya dan namamu. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masuk. Dia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dak porsiamu di hatan Tuhan Yesus, itulah jawaban daripada malaikat. Itulah buktinya. Itulah tandanya, itulah faktanya. Ketika Yesus bangkit, Dia datang dan Dia menunjukkan tubuhnya, dirinya sendiri kepada murid-muridnya. Alai tak songgok do dan kelas 2 SD nak kiningan. Dia terkejut karena dia hanya mengetahui perkalian pertama sampai 10. Demikianlah para muridnya, mereka hanya mengetahui bahwa Yesus telah dikubur dan belum melihat kenyataan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Hari-hari 10 di parsia jariga
Dan dope di pasiajari bana hari-hari opat, hari 10 opat. Dan di pasiajari mana dope? Dia tidak salah. Dak salah dan aki di sini. Aladang di pasiajari bana dope. Dan diajar hot dope ibana. Asa persebana supaya dia percaya, yakin benar bahwa 4 kali 14 itu ada. Dukbe diajar olo tahe tohor ne dokon yobu kine mana manusia. Ketika murid-muridnya melihat Yesus dan melihat bukti fakta yang sebenarnya, memang benar apa yang dikatakan Yesus ketika dia di Galilea, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jangan takut, jangan bimbang, dan jangan ragu. Terimalah. Intinya akan nasotabotu be. Ya, inilah mengungkap fakta bagi kita. Apa yang tidak pernah kita ketahui, apa yang tidak pernah dikatakan oleh orang, apa yang tidak pernah kita lihat, bahwa itu semua akan ada dan akan terjadi. Itu faktanya. Alas tugas kita sekarang, tugas kita Pabuang, ya, beritakanlah Injil itu seperti murid-muridnya. Ketika mereka melihat fakta yang sebenar-benarnya, mereka memberitakan, mereka menyiarkan berita Injil kehidupan itu sampai ke ujung bumi. Ketika Yesus berkata, pergilah sampai ke ujung bumi, beritakanlah Injil keselamatan itu, beritakanlah kebangkitan Yesus yang mengalahkan dunia ini, beritakanlah Injil Yesus yang bangkit mengalahkan kematian itu. Jangan takut, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, jangan takut, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Sementara kita tidak tahu, tidak pernah kita lihat apa fakta, apa yang terjadi sepanjang perjalanan itu. Tetapi sebelum kita melangkah, Tuhan sudah melangkah di depan kita. Sebelum kita membuka payung, Tuhan sudah menaungi kita dengan embunnya, memberikan kesejukan. Sebelum kita meminta hujan berkat, Tuhan sudah menyediakan sebelumnya. Pergilah, aku akan menyertai. Saya dong anakku doho rasi rasa roh ajal lihasia manom. Tak kepikiran dalamnya Tuhan. Mula budokon nama sahai Nabulah sabolas bison. Saya tidak tahu bagaimana jalan Tuhan di dalam kehidupan saya. Umat Israel 40 tahun dibimbing oleh Musa. Musa air, Musa kami lapar, Musa panas, dan lain sebagainya. 40 tahun tidak terhitung sejarah perjalanan itu. Tetapi Tuhan selalu menyertai mereka. Sedikit dari apa yang mereka alami sudah saya alami. Hanya sedikit, hanya segelintir. Dan saya percaya, saya mengaku besar kuasa-Mu Tuhan. Ya, besar kuasa-Mu Tuhan. Air mata Kau jadikan jadi permata. Ya, Dia jadikan jadi permata. Penuh kesakitan, ya, dibuatnya, ya, menjadi salju. Kesejukan. 40 tahun saya sudah melayani sebagai pendeta di HKI. Tidak ada jabatan yang tidak saya lalui. Semua saya lalui, dari pikar, ya, dari pendeta resort tahun 1974
84 saya ditahbiskan. Saya pensiun saat 2024, 40 tahun. Banyak hal yang terjadi. Kalau ditorehkan dalam tulisan, saya pikir sungguh lembarannya tidak terhitung lagi. Luar biasa. Nyatakanlah, beritakanlah, jangan takut. Ya, jangan takut. Saya tidak pernah memikirkan uang untuk pelayanan, untuk penyebaran Injil keselamatan itu. Hanya kesediaan, hanya kepercayaan. Pergilah. Pergi 20 orang, 28 orang ke Kalimantan. Dibuka HKI di Kalimantan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari mana saya contoh? Dari HKI Pondok Gede. Dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Ya. Boy banyak puninwai. Pondok Gede perak terbanyak punang. Puasa terjadi. Semuanya itu karena kebesaran Tuhan. Dia bangkit menaklukkan dunia ini. Dia bangkit menaklukkan kematian itu. Sekarang kita dibangkitkan. Hai umatku jemaat Pondok Gede, bangkitlah dari keterpurukan. Bangkitlah dari kerugianmu. Bangkitlah dari kemiskinanmu. Bangkit dari ketidakpercayaanmu. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Karena apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nakulat tebe holotu. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Semua disediakan bagi setiap orang percaya. Tatu simei. Atik begudang do pehalak naso mangatusi beritai. Dan dihaporsea. Anggo naso porsea temu tidak porsea. Tetapi ketika Tuhan berkata, yakinlah. Pasti yakin. Unang iturbang kahita mulai terrosen luar setetangkat atau halak Kristen. Tetapi biarlah Tuhan yang bekerja. Unak pangasahul hukum, unak pangasahul pikiran. Biarkan Tuhan yang bekerja di dalam hidup. Maka semua akan sempurna. Aina saya gugup kuruh pikir. Ya, saya pikir aku pangasahul. Saya ada bidang dapo tahu. Ya, tetapi semua saya hadapi dengan penuh senyum. Apapun itu, biarlah Tuhan yang bekerja. Ya. Semuanya indah pada waktunya. Molo saya terus dua kana kusiai. Terus cita makataku pasahat berita nauli. Unang lalap kita orang mangidup dibukti. Unang lalap kita bangun guliak tapak-tapakta. Tidak. Alai hakahum. Patol hasna berita nauli. Unang lalap orang diperdebatan. Nyatakanlah di dalam kehidupan. Gudang pun orang berdebat, orang berdebat. Ada terida mana-mana. Tidak kelihatan hasilnya. Ada terida ipolan. Jadi jangan hanya berdebat. Borhak mahita. Borhak mahita memberitahu tu keluarga ta, tu lingkungan tu si solhot ta. Borhak mahita beritahu tentang Yesus Kristus. Marhite-hite aha, marhite-hite parange, marhite-hite pangalaho, marhite-hite udaon nadenggan di parngoduot siganupan. Beritakanlah Injil keselamatan. Injil harus terus-menerus diberitakan sepanjang zaman, termasuk kita sekarang ini. Inilah sebagai bukti bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Di bagasallas niroha mahita mangudahoni saduhutna unak komabia posroha saya porsea mah
Tuhan membangkitkan kita dari segala yang kita pergumulkan dan akan mengganti pergumulan itu menjadi sukacita, menjadi permata, menjadi air yang sejuk sepanjang masa di dalam kehidupan kita. Molo taudahun salhutna akan adinggani. Selamat Hari Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkati. Sungguh besar kuasa-Mu, ya Allah, di dalam Tuhan Yesus, supaya kami hidup selama-lamanya di hadapan-Mu yang kudus itu. Engkau pertaruhkan anak-Mu yang tunggal untuk menderita, menanggung sengsara, mati di kayu salib, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Tetapi tidak hanya di situ, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, menaklukkan kuasa kegelapan, kuasa si iblis, kuasa dunia ini, segala kuasa penyakit yang ada di tubuh kami dan jiwa kami. Tuhan taklukkan supaya kami menjadi pemenang, umat percaya, umat yang dikuduskan oleh darah-Mu yang mengalir di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami yakin bahwa kami tidak akan mati selama-lamanya, tetapi kami hanya beristirahat sebentar, seperti saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Mereka hanya istirahat sebentar, karena Tuhan berkata, Tuhan akan datang ke dunia ini, ke bumi ini, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, karena Engkaulah kebangkitan dan kehidupan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya bahwa Tuhan juga menyediakan tempat bagi kami di tempat yang indah, surga kelak, tempat yang suci bagi orang yang percaya kepada-Mu, bersama bernyanyi dengan para malaikat-Mu, menyanyikan Hosiana, Tuhan Raja kehidupan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Berikanlah hikmat kebijakan kepada kami, supaya kami juga semakin mengerti, semakin percaya, dan kami tidak gampang dibawa oleh arus dunia ini, bahwa segala yang tidak pernah kami lihat dan tidak pernah kami dengar akan terjadi di dalam hidup ini, tetapi Tuhan tetap memegang tangan kami dengan tangan-Mu itu. Berkatilah firman-Mu ini tumbuh di dalam kehidupan kami dan berbuah manis dan enak, sehingga setiap orang yang mendengarkan Injil kehidupan yang kami sampaikan, mereka akan berbalik dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama-Mu yang kudus, kami beroleh berkat kasih karunia. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKI nomor 515.